Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua calon Bapak Ibu guru profesional. Sebelumnya, perkenalkan saya Suyanti Puji Astuti, nomor presensi 23, PPG Prajabatan Gelombang 2 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran dan pengalaman saya dalam berliterasi pada mata kuliah literasi dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Heru Subrata, MSI. Baik, selanjutnya saya akan membacakan refleksi beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri? Yang kedua yaitu, setelah mempelajari konsep ini, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Dan yang ketiga yaitu, sebagai seorang guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri? Menurut saya, pemahaman baru yang dapat saya peroleh dari mata kuliah literasi dasar yaitu saya dapat mengembangkan kompetensi profesional saya sebagai calon guru yang berliterat. Mengembangkan literasi secara mandiri menambah wawasan saya mulai dari konsep, jenis literasi, strategi pembelajaran literasi yang efektif, memahami konsep lingkungan kaya literasi, hingga dapat merancang pelaksanaan literasi sesuai dengan karakteristik peserta didik hingga asesmennya yang nantinya dapat menjadikan bekal buat saya untuk mengimplementasikan kegiatan gerakan literasi yang dapat memotivasi minat baca peserta didik khususnya di sekolah dasar. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, setelah mempelajari konsep ini, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Menurut saya, setelah mempelajari literasi dasar, literasi ini sangat berpengaruh dalam kehidupan, terutama dalam menjalin komunikasi dengan lingkungan terdekat hingga masyarakat luas. Literasi ini dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang efektif dan produktif yang memungkinkan peserta didik terampil dalam mencari, mengolah informasi yang dibutuhkan dalam life skill abad 21 dan memecahkan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Sebagai calon guru, hal yang paling saya inginkan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya yaitu dengan mengkondisikan lingkungan yang ramah literasi. Misalnya, ketika di rumah saya akan mengenalkan buku bacaan yang menarik untuk anak-anak. Yang kedua, membiasakan untuk membacakan dongeng untuk anak-anak. Yang ketiga, meminta anak-anak untuk menyampaikan isi dari dongeng yang telah saya bacakan. Dan yang keempat, sebagai guru di sekolah, saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang kaya akan literasi. Misalnya, melakukan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran, menyediakan pojok baca, menyediakan buku-buku yang bervariatif, baik buku fiksi maupun non-fiksi, menggunakan media pembelajaran yang menarik, misalnya pohon literasi yang 3 dimensi, kemudian hal ini dapat menjadikan peserta didik dapat tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran yang berliterat dan memiliki motivasi yang tinggi untuk selalu membaca buku. Baik, untuk poin selanjutnya yang akan saya ceritakan dalam storytelling saya, yang pertama ada senang belajar bahasa Indonesia, yang kedua mendapatkan penghargaan atas mengikuti lomba puisi, yang ketiga yaitu menulis program kreativitas mahasiswa, yang keempat yaitu membuat artikel untuk kegiatan kuliah kerja nyata, dan yang terakhir dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman berliterasi saya selama saya di sekolah maupun duduk di bangku perkuliahan. Nah, pada awalnya saya
senang belajar bahasa Indonesia. Nah, pengalaman saya berliterat yaitu diawali dengan masa di mana saya sangat menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini karena sejak duduk di sekolah dasar terdapat lomba yang mengharuskan setiap individu membuat sebuah karya untuk dipersembahkan kepada ibu karena pada waktu itu ada peringatan Hari Ibu. Nah, ketepatan saya membuat sebuah puisi dan kemudian saya bacakan di hadapan ibu. Pada saat itu ibu merasa senang sekali dengan hasil karya yang saya buat. Hasil karya ini membuat saya menjadi bangga karena saya telah membuat sebuah karya yaitu puisi. Nah, hasil ini kemudian dipajang di mading kelas. Sejak pada saat itu saya mulai menyukai dengan kegiatan literasi. Yang selanjutnya yaitu dapat penghargaan lomba puisi. Beranjak pada masa perkuliahan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, pengalaman saya berliterasi yaitu ketika saya mengikuti lomba untuk membuat puisi dan membacakan puisi. Nah, saya mencoba untuk mengikutinya dan kemudian saya mendapatkan juara 3. Selanjutnya pengalaman saya yaitu menulis program kreativitas mahasiswa. Pada program ini saya bertepatan pada duduk di perkuliahan semester 2. Nah, saya mendapatkan beasiswa PPA atau yang disebut dengan peningkatan prestasi akademik. Nah, program beasiswa ini memberikan beasiswa kepada saya selama 2 semester dan mewajibkan bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tersebut untuk membuat sebuah program kreativitas mahasiswa atau yang disebut dengan PKM. Sehingga saya membuat PKM dan mempresentasikannya di depan dosen. Nah, dalam membuat PKM ini diperlukannya kegiatan berliterasi, baik literasi di perpustakaan maupun melalui jurnal online dan buku online atau e-book. Selanjutnya yaitu pengalaman saya berliterat yaitu membuat artikel untuk kegiatan kuliah kerja nyata. Nah, pengalaman literat saya ini yaitu saya mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata dan mengharuskan masing-masing mahasiswa untuk membuat artikel berita dan diunggah pada website dengan tujuan untuk memberikan sebuah informasi terkait program apa saja dan kegiatan yang kami lakukan pada saat kuliah kerja nyata. Nah, program ini dapat memberikan dampak positif bagi pembaca, misalnya adanya sosialisasi MPASI, cara menanam dan merawat tanaman obat, cara membuat sampah, lampu, hand sanitizer secara otomatis. Dan pengalaman yang terakhir saya yaitu menyelesaikan skripsi tepat waktu. Nah, dalam menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dibutuhkan sebuah kegiatan berliterasi untuk menyelesaikan skripsi ini karena di dalam skripsi adalah banyak kumpulan-kumpulan referensi yang terdapat dari jurnal maupun buku online maupun di perpustakaan. Nah, sehingga diharuskan sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi ini, kita harus lebih banyak untuk berliterasi. Nah, semenjak itu saya sangat gemar berliterasi. Sekian itu tadi presentasi refleksi dari saya dan cerita storytelling pengalaman literasi saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah katanya. Saya, Suyanti Pujastuti, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.